Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Erli Molas. Nah, di video kali ini gue bakal sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara pasang triple clamp atau segitiga R25 new yang USD di R15 V2 gue. Dan di sini harus gue garis bawahi, di sini yang gue pakai cuman segitiganya aja. Jadi gue nggak pakai USD-nya karena harganya itu yang masih mahal. Nah, teman-teman, buat kalian yang penasaran gimana cara pasangnya, pokoknya jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe juga, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga mungkin yang berminat bisa pakai juga. Oke, lanjut aja. Di sini yang harus kalian siapkan itu adalah segitiga atas, segitiga bawah, dan as roda yang lebih panjang. Serta yang penting itu ini, busingan sok kanan kiri atas bawah, dan busingan di bagian antara rangka dan segitiga bawah biar nggak gasruk. Nah, jadi teman-teman itu bisa beli, pokoknya mau online mau di bengkel atau di mana itu, pokoknya beli aja segitiga atas sama segitiga bawahnya ya. Pokoknya dia nggak bisa segitiga atasnya doang karena dimensinya ini lebih lebar. Ini lebih lebar dari yang originalnya. Jadi teman-teman harus beli atas bawah serta as roda yang lebih panjang. Oke, untuk penyesuaian di segitiga atasnya dulu nih. Yang dirubah apa aja? Dia yang jelas busing kanan kiri, pokoknya disesuaikan sesuai diameternya. Ini bisa bikin di tempat bobot aja. Lalu ini kunci kontak ada 3 opsional sih kalau nggak salah. Bisa pakai originalnya, kayak yang kontaknya R25 mau ori atau enggak, atau kalau nggak salah Vixen juga bisa sih kalau nggak salah ya. Sama bisa pakai kontaknya R15 yang aftermarket nih. Gue pakai merek Joho karena waktu itu gue udah pernah ganti pakai kunci kontak aftermarket. Jadi tutup yang atasnya nih, yang bagian hitam-hitamnya gitu, dia bisa dilepas, jadi bisa gue pasang di segitiga ini. Dudukan segitiganya sama, dudukan stop kontaknya sama nih, cuman ini dia lebih pendek aja jadinya, jadi lebih pendek, jadi dia agak dekung, agak kopong. Tapi ada temen gue juga bisa, dia rata tuh, dia rata. Berapa? Dan untuk segitiga atas itu doang sih penyesuaiannya. Untuk ini stang itu opsional aja ya. Stang bisa pakai orinya R15 V2 atau bisa pakai Bepro, atau kalau mau sekalian juga pakai R25 new-nya. Nah, kalau pakai R25 new-nya dia juga butuh penyesuaian di busing sama kayak atas. Kanan kiri pakai busing. Bentuknya kayak gini. Kalau dia pakai Bepro, gua saranin kalau pakai Bepro dia pakainya yang datar aja. Pakai yang datar, jangan yang 15 atau 10 derajat, karena kemarin gue pakai yang 10 atau 15 derajat dan itu dia mentok ke firing. Jadi mentok ke firing, jadi firingnya harus gua cekungin pokoknya biar bolong, biar nggak nyentuh nih bagian ininya karena dia terlalu miring. Tapi mungkin kalau emang pakai Bepro yang datar mungkin nggak terlalu sih, nggak super firing, jadi masih aman. Nah, gue belum tahu ya karena gue nggak ada
Bepro-nya. Dan kalau pakai punya R15 orinya, dia masih aman sih. Terus untuk penyesuaian di bagian segitiga bawah, dia busing kanan kiri juga sama busing bagian nih antara rangka sama segitiga bawah. Jadi biar nggak gasruk, nggak mepet. Dia dalamnya harus ada busingan buat ganjelnya. Nanti disesuaikan aja. Kalau untuk segitiga bawah itu doang sih. Sama untuk bagian as roda. Roda di sini kalian harus wajib ganti. Karena kenapa? Nih. Panjang as rodanya itu lebih panjang. Karena segitiga ini L25-nya dia lebih lebar. Jadi kalian harus pakai as roda yang panjang. Nah, buat yang kalian masih pakai velg ori R15 atau pakai Virosi yang buat R15 yang as rodanya itu sama kayak orinya, itu kalian bisa beli as rodanya R25 new juga sepaket, jadinya bisa. Atau buat kalian yang kayak gue nih pakai Virosi Vixen yang dimana diameter as rodanya itu lebih kecil, jadi kalian bisa cari mungkin as roda belakang motor bebek, cuma gue nggak tahu apa motor apa. Nanti kalian sesuaikan aja yang panjangnya sama kayak R25 tapi diameternya sama kayak Vixen. Nah, kalau di sini karena gue belum tahu pakainya itu as roda belakang motor apa, jadi di sini gue masih pakai as roda Vixen yang aslinya itu pendek, ya ukuran Vixen lah gimana. Terus di tukang bubut itu dia disambung, jadi biar lebih panjang, disambung dalamnya. Dan alhamdulillah sih ini masih kuat banget, gue nggak ada kendala apapun sampai sekarang. Dan oke, keren sih. Sama ini kalian bikin busingan buat ganjel velg yang lebih panjang. Harusnya kalian nih bikinnya pokoknya ya lebih bagus lagi lah. Ini gue karena keterbatasan dana, jadi ya bikin yang penting jadi dulu aja waktu itu. Penyesuaian itu sama nih di bagian kaliper. Di bagian kaliper juga harus penyesuaian lagi biar dia lebih ke dalam. Ini harusnya bracketnya ini harusnya di luar, dan gue bikin busingan lagi buat biar kaliper ini agak ke dalam. Jadi karena gue belum sempat ke tukang bubut lagi, jadi ini masih buat ganjel di dalam dulu lah. Nanti kalau ada dana sama waktu baru gue proses lagi. Nih bagian bawahnya untuk segitiga bawahnya, ini yang gue bilang di bagian sini nih harus pakai busing nih dalam, biar nggak gasruk sama yang bawahnya. Oke, tuh. Ya, gue rasa itu doang sih. Oh, sama ini buat informasi aja nih tambahan. Kalau kalian pakai segitiga ini, terus kalian pakai Bepro yang miring, itu sebenarnya bisa aja, dan looknya udah pasti itu dapat banget kayak kemarin gue pakai itu, pernah gue coba tanpa harus bolongin fairing. Itu kalian bisa naikin segitiganya lagi, segitiganya biar lebih ke atas. Jadi nanti di sini tambahin busingan biar kalian nggak terlalu pendek nanti stangnya miringnya. Jadi stangnya juga agak naik, jadi otomatis
bagian sininya nggak terlalu mepet ke fairing. Dengan catatan kalau shocknya diturunin, kalian nggak boleh pakai ini, karena nanti kalau shocknya turun, ini tambah turun. Ini aja gue udah turun shock dia kurang lebih 2 atau 3 cm, dan hasilnya segini, miringnya segini, pendeknya segini. Ini 2 sampai 3 cm. Kalau ini gue naikin, shocknya gue turunin lagi, ada hantaman lubang atau ngerem, udah pasti nggak seru gua, karena gue pakai winglet. Jadi itu teman-teman, kalau emang kalian mau pakai Bepro, usahain jangan pakai winglet, shocknya turunin lagi. Tapi itu bakal lebih ceper lagi sih, dan lebih pegel lagi, walaupun look mogenya itu dapat. Ini kalau tampilan dari atas, ini kalau dari fading tuh ada fire-nya tinggi lah, tinggi banget, jauh lah, jauh ya banget. Kalau pakai stang R25 new, karena di sini nih, segitiga R25 new itu dia agak naik loh. Aduh, dia agak naik, jadi lebih tinggi, ininya lebih naik lagi, ditambah ini juga naik loh. Jadi ya tingginya segini, tingginya segini, dan ini lebih lebar. Feelnya itu enak banget buat gua. Jujur aja sebenarnya gue lebih resep pakai Bepro yang kemarin itu gue resep banget. Tapi karena kondisi perut gua yang udah tidak memungkinkan, nah kalau gua nunduk-nunduk nanti itu kegencet, kasihan. Maka gua lebih baik pasang stang R25 nya aja, biar lebih proporsional sama badan gue, walaupun gue mengurangi kegantengannya motor ini. Oke, itu aja sih mungkin penyesuaiannya yang harus dilakukan. Intinya mah busing-busingannya aja, busing-busingannya doang yang perlu diperhatiin sama teman-teman kalau mau ganti pakai segitiga R25. Oh, sama ini, kalian harus melebarkan dashboard kalian, karena kalau kalian nggak lebarin udah pasti mentok, karena dia kan lebih lebar lagi nih, kondisinya lebih lebar. Jadi kalian harus memangkas sedikit bagian dashboard biar lebih pokoknya kalian sesuaikan aja. Ini kurang rapih nih gua bikinnya, kalian sesuaikan lagi pokoknya biar enggak mentok-mentok, biar aman. Bagian bawahnya. Nah oke teman-teman, itu doang sih kayaknya, kurang lebihnya ya nanti bisa sharing-sharing di bagian komentar aja. Nanti bakal gue kasih tahu kalau emang ada yang kurang atau gue lupa. Jangan lupa subscribe channel gue, like video ini, dan share ke teman kalian kalau emang ada yang berminat buat ganti segitiganya R25 new ke R15 V2. Pokoknya thank you buat kalian yang udah nonton, and sehat selalu. Thank you.